Halo Sobat Vidivisi, kembali lagi bersama saya Fitri di Tanya Dokter Plus yang khusus membahas seputar seksualitas. Bersama saya sudah ada Dr. Haikal Ansyari dari Asosiasi Seksologi Indonesia. Apa kabar dokter? Baik Fitri. Nih dokter kan, dok katanya wanita itu sulit dimengerti. Bukan ungkapan aja katanya nih, jadi karena wanita itu penuh misteri dan laki-laki tertantang untuk memecahkan sebuah misteri tersebut. Seperti halnya G-spot, katanya nih letaknya bisa berbeda-beda, mitos atau fakta ya. Langsung aja deh dibahas dengan Dr. Haikal. Ya, jadi sebetulnya G-spot ya, ini merupakan titik pekarangsang yang diperkenalkan pertama kali tahun 1940 oleh ilmuwan Jerman yang bernama Ernst Gravenberg. Makanya dinamakan titik G-spot. Dan kalau kita membahas tentang G-spot ini ya, ada penelitian di tahun 2012 di mana ada bukti anatomi bahwa di dalam rongga vagina, tepatnya di dinding depan rongga vagina, itu ada sebuah area yang cukup banyak pembuluh sarafnya, sehingga kalau area ini distimulasi akan membuat perempuan merasakan kenikmatan atau orgasme. Karena banyaknya sarafnya jadi lebih sensitif. Iya, gitu. Makanya inilah yang sampai dengan saat ini dikenal sebagai G-spot atau titik pekarangsang pada perempuan. Jadi kalau letaknya berbeda-beda itu, itu kan sebenarnya sudah anatomi. Anatomi kan nggak mungkin pindah-pindah. Iya. Mungkin yang dimaksudkan letaknya berbeda-beda ini bukan G-spot ya, tapi lebih ke titik atau area erogen, di mana area erogen ini pada perempuan itu ada di sekitar belakang leher, di bibir, kemudian di dada, ya, di bagian tengah perut, di paha bagian dalam, di mana ini merupakan area-area yang dirangsang pada saat tahap foreplay. Jadi untuk membuat perempuan memasuki fase bangkitan seksual, di mana perempuan akan merasakan terangsang dan ditandai dengan keluarnya lubrikasi pada vagina. Dan memang yang namanya area erogen atau titik erogen ini area yang dapat dikatakan akan memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda pada tiap perempuan. Karena area erogen itu sangat dipengaruhi oleh hormonal, kemudian kesehatan pembuluh darah dan saraf. Jadi hormon, kesehatan pembuluh darah, dan saraf itu area erogen. Betul, makanya ada perempuan yang ditiup aja area erogennya langsung ser kan. Tapi ada yang membutuhkan stimulasi yang lebih dalam, misalnya dengan memijat ya, kemudian mencium, menjilat dan sebagainya. Kalau misalnya wanita juga kan sebenarnya ada periode-periodenya. Jadi memang ada tanggal tertentu yang memang dia lebih sensitif. Ada tanggal tertentu kayaknya mau disentuh gimana juga kayaknya kurang sensitif gitu. Ya, itu yang dikatakan masa subur perempuan. Masa subur perempuan. Jadi masa subur ini merupakan masa di mana terjadi perubahan hormonal pada perempuan. Dan kalau perempuan memiliki siklus haid yang normal, yang siklus haidnya sekitar 28 hari, maka masa subur ini ada di antara hari ke-12 hingga hari ke-16. Dan memang ketika perempuan ada di masa subur, itu perempuan akan merasakan perubahan fisik ya, di mana ketika bangun tidur itu suhu basalnya akan lebih hangat. Kemudian kulitnya akan lebih moist, dan secara psikis perempuan lebih bergairah, lebih ingin dimanja. Ini merupakan masa subur perempuan, dan ini adalah masa yang tepat sekali kalau ingin mendapatkan momongan, lakukan hubungan seksual di masa subur ini. Kita kembali lagi ke G-spot. Jadi ada banyak orang yang mungkin nggak tahu salah paham atau bagaimana, jadi kebingungan untuk mencari G-spot. Jadi sebenarnya letaknya tuh tepatnya tuh di mana, Dok? Oke, jadi memang untuk menemukan di mana letak G-spot ya, perempuan bisa melakukan eksplorasi sendiri ya. Jadi pada saat melakukan masturbasi ya, coba arahkan jari dimasukkan ke dalam rongga vagina ya, kemudian raba bagian depannya ya, atau bisa menggunakan alat bantu sex toys atau love instrument. Jadi
diraba, kemudian kalau sampai merasakan adanya titik yang membuat perempuan itu merasakan kenikmatan, ya, maka itulah titik yang dapat dikatakan sebagai titik G-spot perempuan. Jadi coba lakukan perabaan, begitu ketemu maka tingkatkan intensitas rangsangannya. Misalnya kalau menggunakan love instrument, lakukan vibrasi di area tersebut. Kalau misalnya pasangan yang mencari, Nah, bisa biasanya juga. lelaki kan maunya apa ya, tantangannya itu ingin pasangannya itu Iya. kan puas ya, jadi Betul. mencari G-spotnya di mana gitu. Jadi dapat dibantu oleh pasangan laki-lakinya oleh laki-lakinya, tapi pastikan baik itu perempuan maupun laki-laki yang menggunakan jari ketika mengeksplorasi G-spot, perhatikan kuku. Jangan panjang ya, karena itu bisa melukai, bukannya dapat kenikmatan malah kesakitan ya. Dan Gitu. kebersihan pastinya ya. Betul, kebersihan. Jadi kalau memang mau dibantu oleh si laki-laki ya silakan. Tentu itu akan lebih baik ya, karena bisa merupakan cara untuk meningkatkan keintiman, cara untuk sama-sama belajar area mana sih yang merupakan area yang peka rangsang bagi perempuan, dan tentunya hal ini bisa membantu laki-laki ketika melakukan penetrasi, maka laki-laki bisa mengarahkan arah penisnya ketika melakukan penetrasi. Kalau misalnya tidak menemukan G-spot itu sebenarnya tetap bisa terpuaskan nggak? Oke, Apa sebetulnya intinya harus mendapatkan G-spot itu? iya. Sebetulnya untuk membuat perempuan mencapai orgasme itu tidak selalu mengandalkan G-spot ya. Iya. Karena perempuan juga memiliki bagian yang juga peka rangsang, karena dia mengandung cukup banyak serabut saraf, dan ini letaknya di bagian depan ya, klitoris. Klitoris ya. Ya, jadi ini merupakan organ kelamin perempuan yang juga peka rangsang. Ya. Dan kalau misalnya klitoris ini dirangsang, distimulasi ya tanpa melakukan stimulasi G-spot, Ya. maka perempuan juga bisa mencapai orgasme. Dan ini dinamakan sebagai klitgasm. Orgasme yang terjadi akibat stimulasi intensif pada area klitoris. Jadi G-spot bukan satu-satunya, tapi Betul. ada bagian-bagian lain yang Iya. bisa dirangsang ya. Betul. Salah satunya dengan Klitoris. klitorisnya itu. Oke, kalau untuk posisi, ada nggak posisi dalam berhubungan seks Iya. yang lebih cepat untuk mendapatkan titik Orgasme. G-spot atau Oke. orgasme? Ya. Nah, itulah kenapa ada posisi berhubungan seks yang memang perempuan tuh suka, karena membuat perempuan terbantu untuk mencapai orgasme. Orgasmenya. Nah, yaitu posisi perempuan di atas, woman on top, on top. ya. Karena mungkin mengarahkan. Betul. Jadi dengan posisi perempuan di atas, maka perempuan bisa mengatur ritme penetrasi, termasuk tingkat kedalaman penetrasi. Oke. Dan ketika perempuan ada di posisi di atas, woman on top, itu jangan sekedar lakukan posisi naik turun saja, tapi lakukan juga gerakan maju ke depan dan ke belakang. Karena ini bisa membantu untuk menstimulasi G-spot tadi. Kadang-kadang ya posisi juga bisa berubah-berubah ya, mungkin tidak di posisi yang sama untuk mendapatkan G-spot. Betul. Nah, posisi doggy style pun itu juga membantu perempuan untuk terstimulasi G-spotnya. Ya, bahkan posisi yang umum, posisi misionaris, di mana perempuannya berbaring, ya laki-lakinya di atas, ya. Kalau misalnya kan gini, biasanya tuh laki-laki kalau ereksinya full, itu penisnya sedikit mengarah ke atas, ya. Lakukan posisi misionaris, perempuan berbaring, kemudian pinggul perempuan disanggah oleh bantal. Nah, pada saat laki-laki melakukan penetrasi, maka ereksi penis tadi akan menstimulasi G-spot sekaligus akan menyentuh klitoris. Oh, jadi Gitu. dapat double. Iya, atau bisa juga ketika melakukan posisi misionaris, ya, yang perempuan atau laki-laki juga melakukan rangsangan pada klitoris perempuan dengan tangannya. Oh, Jadi akan membantu perempuan untuk lebih mudah mencapai orgasme. Kalau ukuran dari penis pria itu mempengaruhi nggak, Dok, dalam
mencapai orgasme. mencapai orgasme. Ya, tidak ya. Tidak. Kenapa? Karena letak G-spot ini jaraknya hanya 3 hingga 4 cm dari liang vagina. Jadi memang pendek jaraknya. Jadi yang dibutuhkan itu 3 sampai 4 cm. Ya. Jadi ya Nggak pendek terlalu sekali. panjang, iya, Betul. Jadi yang dibutuhkan itu bukan penis yang besar atau panjang, tapi penis yang ereksinya keras optimal. Karena untuk bisa menstimulasi G-spot ini, maka dibutuhkan stimulasi yang kuat dan intensif, dan itu hanya bisa didapatkan dari penis yang ereksinya keras optimal. Oke, jadi itulah pentingnya dari foreplay. Nah, betul banget ya. Jadi memang sebetulnya kalau kita membahas orgasme itu memang faktor anatomi yang tadi saya katakan G-spot menentukan ya. Tapi orgasme ini dia sifatnya individual, berbeda-beda pada tiap orang. Artinya orgasme selain melibatkan faktor anatomi ya juga melibatkan faktor lain seperti keterlibatan emosional ya, kemudian adanya ungkapan rasa sayang dan ini akan membantu faktor psikologis juga sangat betul. penting ya. Dan tadi yang Fitri bilang bahwa foreplay juga penting ya, karena foreplay ini adalah rangsangan pendahuluan yang memang dibutuhkan tidak hanya laki-laki tapi perempuan dan terutama perempuan ya, karena perempuan membutuhkan waktu untuk bisa memasuki fase terangsang yang optimal atau fase bangkitan seksual di mana ditandai dengan lubrikasi vagina yang banyak ya. Barulah kalau sudah ada lubrikasi vagina maka lakukan ke tahap intercourse, penetrasi. Nah, memang pada kenyataannya laki-laki suka mempersingkat fase foreplay. Kenapa? Karena laki-laki itu sangat mudah terangsang ya, sangat mudah masuk ke fase bangkitan sedangkan seksual. pasangannya belum. Betul. Kenapa laki-laki sangat cepat terangsang? Karena anatomi penis itu simple ya. Dia bentuknya menjulur keluar, artinya semua area penis adalah area yang peka rangsang. Semua areanya Betul. peka rangsang. Tapi kalau perempuan tadi letaknya ada di G-spot dan di klitoris. Jadi menu misteri, perlu usaha ya. Iya, jadi artinya membutuhkan waktu untuk bisa membuat perempuan masuk ke fase bangkitan seksual. Jadi perempuan itu membutuhkan foreplay yang optimal supaya perempuan bisa siap untuk masuk ke tahap berikutnya yaitu penetrasi atau intercourse. Ya, jadi walaupun topiknya ini G-spot tapi banyak sekali konten materi yang disampaikan karena kan maksudnya pasti ke titik kepuasan kedua belah pihak. Betul. Ya. Jadi penting mengetahui eksplorasi G-spot tapi Betul. penting juga mengetahui Tahapan berhubungan seksnya gitu. Jadi supaya bisa puas secara maksimal kedua belah pihaknya ya. Betul banget itu. Nah, ada pertanyaan dari netizen. Netizen bertanya. Jadi nanti Dr. Haikal yang menjawab ya. Kita mengambil pertanyaan yang masuk dari kolom komentar. Nama akunnya adalah Wik Shili. Mungkin seperti itu bacanya, semoga nggak salah ya. Pertanyaannya, bisa nggak sih dok, wanita sunat di bagian klitoris, adakah efek sampingnya? Mohon penjelasannya. Oke, jadi ini sunat pada perempuan sunat wanita. Jadi sebetulnya ini merupakan hal yang sudah semestinya ditinggalkan. Bahkan WHO pun sudah memberikan pelarangan untuk melakukan tindakan sunat pada perempuan. Karena berbeda dengan laki-laki, sunat pada perempuan itu dapat dikatakan sebagai tindakan mutilasi sebagian atau alat kelamin perempuan. Ya, apalagi tadi ditanyakan mengenai sunat pada bagian klitoris, artinya ada itu titik rangsang wanita itu betul, kan ya. Jadi ada lapisan seperti kulup ya di area klitoris yang dibuang atau bahkan ada yang klitorisnya dibuang semua. Ya, jadi sebetulnya yang namanya sunat perempuan itu ada 4 tipe. Yang pertama adalah dengan membuang sebagian atau seluruh klitoris atau dinamakan sebagai klitoridektomi. Klitoridektomi. Ya. Yang tipe 2 itu sunat dengan cara membuang klitoris sekaligus membuang bibir vaginanya, labianya. Itu bagaimana dok? Nah, labia dibuang? Betul. Yang tipe 3, nah ini
dengan cara menjahit labianya, jadi dibikin lebih kecil. Oh, Atau itu namanya aku pernah baca buku di Afrika seperti itu. Jadi betul. ada model internasional, dia dari Afrika. Jadi dia menceritakan pengalamannya dalam sebuah buku. Jadi itu katanya sangat menyakitkan. Oh, jadi betul. dijahit sampai kecil banget. Jadi dia tidak Betul. bisa menikmati hubungan seks. Betul banget. Dan tipe 4 ini yang lebih ekstrim ya. Sampai ditusuk lah, dibakar alat kelaminnya. Nah ini emang ada. Ada, Dok? Betul. Dan memang sebetulnya praktek ini cukup umum dilakukan di Afrika ya. Dan memang sudah dilarang oleh WHO. Kenapa? Karena ini dapat memberikan dampak yang buruk untuk kesehatan baik fisik maupun psikis perempuan. Secara fisik ya perempuan yang disunat ya dibuang klitorisnya maka beresiko untuk membuat perempuan pertama tentunya ya dia tidak bisa menikmati hubungan seks ya. Yang kedua dia bisa merasakan nyeri ketika berhubungan seks apalagi kalau dia melakukan tipe sunat yang tipe 2 atau tipe 3. Kemudian bisa beresiko infeksi kalau tindakannya tidak higienis ya. Lalu Itu nanti sering terjadi juga akhirnya Betul. berujung pada kematian. ya dan dampak jangka panjangnya adalah bisa mengganggu proses berkemih pada perempuan ya. Kemudian juga secara psikis karena perempuan merasakan nyeri atau sakit ketika berhubungan seks atau nggak puas, ini akan berdampak kepada psikis perempuan bahkan bisa membuat perempuan menjadi stres hingga depresi. Waduh. Gitu. Makanya tindakan sunat pada perempuan merupakan tindakan yang harus di stop ya. Stop. Karena ini sebetulnya lebih kepada tindakan mutilasi kepada alat kelamin perempuan. Dan memang seharusnya memang klinik-klinik itu sudah Betul. tidak melakukan itu Iya, ya kan sudah betul. terlarang kan Iya. berarti sekarang. Jadi sunat perempuan sudah harus ditinggalkan karena lebih banyak mudaratnya dibanding Betul. manfaatnya. Iya. Ya begitu. Terima kasih dokter, tuh jawaban dari dokter Haikal untuk pertanyaan yang masuk. Jadi yuk sobat Vidivisi tulis pertanyaannya di kolom komentar biar nanti pertanyaannya bisa dijawab langsung oleh dokter Haikal. Oke. Ya baik sobat Vidivisi, sekian dulu perbincangan kita kali ini. Kita akan lanjut di episode selanjutnya dengan materi-materi yang lebih menarik tentunya. Saya Fitri dan Dr. Haikal. sampai jumpa. Bye.